Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-habib Amrullah bin Ala bin Haddad rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi fid dharain, amin. Innamal tanfa'ul mau'izatu man aqbala 'alaiha biqalbihi wa ma yatadhakkaru illa may yunib. Innama tanfa'ul mau'izatu, hanya saja memberikan manfaat itu mau'izah, memberikan manfaat itu papadah atau nasihat terhadap orang yang berhadap atas itu mau'izah biqalbi, dengan hatinya. Mau'izah itu baik Al-Quranul Karim atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kalamul aulia, perkataan para wali, para ulama, itu memberikan manfaat kepada orang yang berhadap atasnya itu mau'izah dengan hatinya. Jadi artinya kalau sekedar hanya jasad yang berhadap, sekedar jasad yang hadir tapi hatinya lalai, hatinya kadang menghadap, maka kada akan dapat manfaat dari suatu mau'izah itu. Kehadiran jasad jasmani itu diperlukan untuk mendapatkan faidah majlis. Dengan hadirnya kita di majlis ilmu, hadirnya jasad kita di majlis mau'izah, kita dapat fadilat majlis ilmu, seperti mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah. Nah, itu dapat bagi orang-orang yang sudah duduk hadir di majlis mau'izah itu. Nah, mengenai fadilat atau manfaat dari mau'izah itu, kada cukup hanya hadirnya jasad, tetapi diperlukan hadirnya hati. Nah, jadi hadirnya hati itu yang bisa menyerap mau'izah atau papadah-papadah dari Al-Quran atau Al-Hadis atau kalam, perkataan-perkataan para aulia dan ulama itu. Apabila orang hadir di suatu majlis mau'izah, majlis ilmu, dan hatinya mendengari, hatinya berhadap kepada mau'izah itu, maka kedua-dua manfaat akan didapatnya. Baik manfaat fadilat daripada majlis itu didapatnya, dan manfaat dari mau'izah itu pun didapatnya pula. Innama tanfa'ul mau'izah man aqbala 'alaiha biqalbi. Wa ma yatazakkaru illa may yunib. Firman Allah dalam surat Al-Ghafir, surat Ghafir ayat 13, wa ma yatazakkaru, dan tidaklah bisa mengambil suatu pelajaran, tidaklah bisa mengambil suatu pepadah, tidaklah bisa mengambil satu peringatan, illa may yunib, kecuali orang yang yunib, yukbil yang berhadap,
ala taatillah, atas taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak ayat-ayat Allah yang menunjukkan kepada asanya Allah, tapi kita kada dapat mengambil pelajaran. Padahal kita dikelilingi oleh ayat-ayat Allah. Atas kita, bawah kita, kiri kanan kita, muka belakang kita, semuaan itu ayat-ayat Allah yang menunjukkan bahwa Allah itu wahdaniyat esa. Tetapi kita kada bisa menjadikan itu pelajaran, kada bisa mengambil i'tibar, karena hati kita kada berhadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala macam kejadian, segala macam perkara itu akan bisa diambil pelajaran, diambil i'tibar bagi orang-orang yang mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat contohnya. Nah, nikmat ini kada ada henti datang kepada kita. Nikmat sejak kita diciptakan Allah sampai seterusnya, kita kada sunyi daripada nikmat Allah. Nah, nikmat itu sebenarnya termasuk yang bisa dijadikan i'tibar. Nah, nikmat itu sebenarnya sesuatu yang bisa dijadikan pelajaran. Tetapi karena kita kadang menghadap kepada Allah, lalu nikmat-nikmat itu berlalu tanpa ada sedikit pun kita ambil pelajaran dari satu nikmat, dari nikmat ke nikmat yang lainnya itu. Nah, kita dapat nikmat. Satu hal yang perlu kita sikapi, nikmat itu adalah mesti disyukuri. Syukur itu artinya apa? Pengertian syukur itu artinya adalah ada satu niat yang ada dalam hati kita untuk menggunakan nikmat itu di jalan Allah. Kita hari ini dapat nikmat. Nah, begitu kita terima nikmat Allah itu, mestinya kita ada mengambil satu pelajaran. Ini nikmat Allah dikirim kepadaku. Ini sebenarnya Allah menyuruh aku untuk syukur. Nah, jadi Allah menyuruh aku untuk syukur. Arti syukur apa? Begitu kita terima nikmat dari Allah, kita sudah ada niat dalam hati untuk menggunakan nikmat ini di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat duit, nikmat yang nampak. Dapat duit, begitu dapat duit kita sudah ada niat hendak menggunakan duit ini di jalan yang diridhai oleh Allah. Nah, itu orang yang bisa menjadikan nikmat itu sebagai pelajaran, sebagai i'tibar. Dapat bala. Nah, dapat bala itu artinya Allah menyuruh kita untuk bersifat sabar. Allah mengirim bala kepada kita, artinya perintah Allah kita untuk sabar. Nah, kenapa kita keluh kasah dengan bala? Karena kita kada berhadap kepada Allah. Andai kata kita termasuk yang yunib, menyunib, setiap bala yang datang kepada kita, oh ini berarti Allah menyuruh aku untuk bersifat sabar, taat. Nah, kita diberikan Allah taat, artinya suatu isyarat dari Allah kepada kita untuk mengingat bahwa ini taat dikirim Allah kepadaku supaya aku ingat bahwa aku taat ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikirim Allah kita maksiat sehingga kita melakukan maksiat. Itu Allah yang mengirim kita, mengirim maksiat kepada kita, lalu kita jadi orang yang maksiat. Padahal itu artinya Allah menyuruh kita untuk jadi orang yang tobat, untuk jadi orang yang tobat. Jadi Allah itu sangat suka kepada hamba-hambanya yang bisa menjadikan semua itu sebagai pelajaran.
Dikiriminya nikmat, berarti Allah nyuruh aku syukur nih. Dikiriminya bala, berarti Allah nyuruh aku sabar. Dikiriminya taat, berarti aku nyuruh ingat ini taufik Allah. Dikiriminya aku maksiat, berarti Allah nyuruh aku istighfar, nyuruh aku tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi wa may yatazakkaru illa may yunib. Nah, seorang waliullah yang selalu taat kepada Allah. Ada yang mengatakan wali itu artinya mantawalat ta'atuhu, orang yang berturut-turut taat sehingga disebut wali. Nah, orang ini taat saja. Nah, Allah itu kepingin si wali ini istighfar. Allah tuh kepingin si wali ini tobat. Nah, dikirim Allah maksiat kepada si wali tadi, sehingga si wali tadi berbuat maksiat. Nah, sehingga wali itu berbuat maksiat. Tapi si wali ini mengerti, ini Allah mengirim maksiat kepadaku, berarti Allah nyuruh aku untuk istighfar. Berarti Allah nyuruh aku untuk tobat. Nah, karena Allah sudah lawas kada mendengar aku mengucapkan istighfar. Allah sudah lawas kada mendengar akan aku untuk tobat kepadanya. Nah, ini dikirim Allah maksiat. Nah, jadi semua yang diperbuat Allah itu kepada hambanya adalah kebaikan. Semua kebaikan. Asal si hamba ini tergolong orang yang yunib, nah, yang berhadap kepada, dikirimi Tuhan nikmat jadi baik, dikirimi Tuhan bala jadi baik, dikirimi Tuhan taat jadi baik, bahkan dikirimi Tuhan maksiat pun jadi baik. Nah, jadi kebaikan lawan inya, menjadi kebaikan. Wa may yatazakkaru illa may yunib. Kaifa yakunu minal mu'minin man yurdil makhlukin bisakhati rabbil alamin. Bagaimana adalah tergolong orang yang beriman oleh orang yang menyenangkan makhluk dengan berbuat satu kemurkaan dari Allah Tuhan semesta alam. Jadi artinya orang ini kada termasuk mukminin, kada termasuk beriman. Inya menyenangkan seseorang tapi dengan cara yang dimurkai oleh Allah. Nah, menyenangkan siapapun tetapi dengan cara yang Allah kada suka, itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu pada digolongkan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang dihadiskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li basharin bi ma'siyatillah, innamat ta'atu bil ma'ruf. Yang sebuah hadis Rasulullah bersabda, tidak boleh kita taat kepada manusia, siapapun artinya manusia, baik itu abah kita, baik itu mama kita, baik itu guru kita, baik itu laki misalnya atau bini, atau atasan kita, pimpinan kita. Nah, tidak boleh taat bagi manusia pada perkara yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamat ta'at, hanya saya taat itu fil ma'ruf, pada perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik. Abah kita nyuruh ini, kalau itu baik kita wajib taat. Mama nyuruh ini, kalau itu baik wajib taat. Laki menyuruh ini, kalau itu baik wajib taat. Nah, apabila arahan, suruhan mereka itu sifatnya maksiat kepada Allah, kita kada boleh taat. Nah, bila kita taat, kita dianggap kada beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaifa yakunu minal mu'minin, bagaimana adalah termasuk orang yang beriman, mayyurdil makhlukin, orang yang menyenangkan makhluk
bisakhati rabbil alamin, dengan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun laki nyuruh macam kayak ini, tapi yang disuruh laki itu maksiat, kada boleh taat. Kuitan nyuruh kita kayak ini, tapi yang disuruh kuitan itu maksiat, kita kada boleh taat. Yang menyuruh kita ini pimpinan, atasan, di atasan lakukan ini, tapi itu maksiat, nah kada boleh kita melakukan itu. Kalau kita lakukan, kita di luar dari orang yang beriman. Kenapa? Karena kita taat kepada manusia dengan sesuatu yang maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada perintah yang lebih tinggi daripada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita wajib taat dengan pemerintah, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, wa ulil amri. Wajib kita taat kepada pemerintah, asalkan yang dianjurkan pemerintah itu yang sifatnya kada maksiat. Nah, kalau pemerintah ini sudah menyuruh untuk melakukan maksiat, di situ kita kada boleh lagi taat. Nah, jadi bujur aja di Quran wajib taat kepada pemimpin, asalkan pemimpin yang beriman, yang suruhannya itu kada bertentangan dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. La ta'ata li basyarin fi ma'siyatillah, innamat ta'at bil ma'ruf. Taat itu hanya pada urusan yang baik. Nah, taat itu pada urusan yang baik. Jadi artinya kada durhaka kita, kada durhaka lawan laki, kada durhaka lawan ibu, kada durhaka lawan abah, kada durhaka. Amun kita kada maasi apa jar sidin, sebab suruhan sidin itu kada baik. Nah, suruhan sidin itu kada baik. Nang kita disebut durhaka lawan orang tua, durhaka lawan laki, itu kalau suruhan laki itu baik, suruhan orang tua itu baik, kita nang kada mau, nah itu durhaka. Durhaka. Jadi nyuruh nang baik, kita kada mau, nah itu durhaka. Kalau sudah suruhan sidin nang kada baik, kita kada mau, itu kita mulia. Nah, kita lebih hormat kepada Allah daripada yang lain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-'adatu idza rasakhat nasakhat. Al-'adatu idza rasakhat nasakhat, bermula adat. Adat itu artinya al-audu ila syai' marratan ba'da ukhra. Itu arti adat. Al-audu ila syai' marratan ba'da ukhra. Itu artinya adat, sesuatu yang diulang-ulang. Sesuatu yang diulang-ulang. Kita hari ini melakukan ini, esok melakukan lagi, esoknya melakukan lagi. Nah, berulang-ulang disebut adat. Baik per hari atau per minggu atau per tahun. Nah, itu ngarannya adalah adat, asal diulang-ulang. Adat itu apabila sudah tertanam, nasakhat, dia akan menghilangkan yang sebelumnya. Nasakhat artinya azalat makana qablaha, menghilangkan sesuatu yang sebelumnya. Umpamanya kita kada biasa lagi sembahyang tahajud. Nah, kada biasa sembahyang tahajud. Lalu sekarang kita hanya sembahyang tahajud jam 4 misalnya. Jam 4. Jadi adat selama ini kita kada tahajud. Nah, adat selama ini kita kada tahajud. Berulang-ulang tiap malam dah kada pernah tahajud. Jadi adat kita kada tahajud. Nah, sekarang jam 4 kita tahajud.
Isuk malam jam 4 tahajud lagi. Isuk malam jam 4 tahajud lagi. Nah, jadi adat sudah tahajud. Bila sudah tahajud itu menjadi adat kita, itu akan menghilangkan yang sebelumnya. Nah, akan menghilangkan sesuatu yang sebelumnya. Jadi sesuatu yang dulunya sulit, sesuatu yang dulunya ngalih, karena ini sudah jadi adat, maka menjadi mudah, maka menjadi ringan. Asal menjadi adat dahulu, menjadi kebiasaan. Al-adat idza rasahat nasahat. Baik itu perbuatan yang mulia atau perbuatan yang jahat. Nah, orang yang selama ini kelakuannya bagus, akhlaknya bagus, mulai mengerjakan yang kada bagus. Isuk mengerjakan yang kada bagus lagi. Isuk mengerjakan yang kada bagus. Akhirnya jadi adat. Nah, maka si adat ini akan menghilangkan kelakuan-kelakuan baik yang sebelumnya itu. La tadumu ma'al kulpati ulpatun. La tadumu ma'al kulpati ulfatun. Ini ada dua makna. Tidaklah kekal beserta susah payah oleh kesukaan, kesayangan, kejinakan. Tidaklah kekal beserta susah payah oleh kejinakan, oleh sayang. Nah, makna kita sayang lawan kawan saya, tapi kawan ini selalu membuat susah. Kawan selalu maulah kita ngalih. Hari ini maulah kita susah. Isuk kawan ini maulah susah lagi. Isuknya lagi kawan ini maulah susah. Akhirnya kita jadi kada sayang lagi. Karena selalu membuat susah. Siapapun itu berlaku. Bila orang ini selalu membuat susah, maka hilanglah sayang itu, hilanglah jinak itu. Nah, apakah baik manusia atau barang mati? Sapidakah hingga maulah ngalih sekejap ini. Hari ini nak makai bannya kimpis, isuk nak makai rantai pagar, isuk nak makai ininya salah. Kita jualilah, bila sayang lagi lawan sapida. Kenapa? Maulah ngalih terus. Nah, kawan pun kayak itu juga. Hingga maulah ngalih kawannya. Asalnya sayang lawan kawan itu. Nah, akhirnya hilang. Tidaklah kekal beserta susah payah itu oleh kejinakan. Nah, itu makna yang pertama. Nah, makna yang kedua, tidaklah kekal jinak dan lezat beserta Allah kecuali sesudah hilangnya susah taat. Tidak akan kekal kelezatan kita beribadah kepada Allah kecuali sesudah hilangnya kesusahan taat. Artinya selama kita masih susah untuk taat, kita kada akan dapat kelezatan taat itu. Baca Quran dipaksa, kada akan nyaman. Sembahyang tahajud dipaksa, kada akan nyaman. Jadi kejinakan dengan Allah itu kita dapat, kelezatan beribadah kepada Allah itu kita dapat bila sudah kita bisa menghilangkan perasaan susah dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah hilang susah kita dalam sembahyang, hilang susah kita dalam baca Quran, hilang susah kita dalam zikir, maka kelezatan-kelezatan ibadah itu akan kita dapatkan. Jadi menghilangi susahnya dulu. Selama ini kita susah baca Quran, dipaksa ngalih membaca Quran. Nah, pantas kita kada dapat lezatul ibadah itu. Pantas kita kada dapat kelezatan ibadah.
Andai kata susah ibadah itu hilang, nah kita akan dapat lezatnya ibadah itu. Nah, la tadumu ma'al kulfati ulfatun. Man lam yadfa' anhul faqra qalilul mal lam yuhassil lahul ghina katsiru. Kadzalika man lam yantafi' bi qalilil ilmi fa huwa minal intifa'i bi katsirihi ab'adu. Barang siapa yang tidak menolak daripadanya akan sifat fakir oleh sedikit harta, tidaklah menghasilkan bagi dia kekayaan oleh banyaknya itu harta. Seperti demikian orang yang tidak bisa mengambil manfaat dengan sedikit ilmu, maka dia daripada mengambil manfaat dengan banyaknya ilmu lebih jauh lagi. Ini ujar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir." Itu pemahamannya. Barang siapa yang belum bisa mensyukuri yang sedikit, dia kada akan bisa mensyukuri yang banyak. Nah, orang ini berisi harta sedikit. Harta sedikit. Besi kambing 5-6 ikong misalnya. Besi sapi 2-3 ikong misalnya. Besi pahumaan 2-3 burungan, sedikit ngarannya itu. Nah, nang sedikit ni aja ini sudah kada kaubaran bebacaan lagi. Nang sedikit ini sudah kada kaubaran lagi berzikir. Nang sedikit ini sudah kada kaubaran lagi nuntut ilmu, apalagi banyak bisi harta. Apalagi banyak. Jadi yang sedikit itu kada bisa menolak fakir daripada dia, apalagi nang banyak. Makin banyak harta, makin fakir ini. Orang ini hanya jadi pembakal, sudah kada kaubaran sembahyang lagi. Jadi camat makin nyaya lagi. Jadi bupati kada bersembayangan lagi kira-kira. Dari jabatan nang halus saja sudah kada bisa syukur kepada Allah, apalagi jabatan nang tinggi. Nah, jadi siapa yang kada bisa bersyukur dengan nang sedikit, tidak akan bisa bersyukur dengan yang banyak. Nah, kalau sedikit ininya syukur, dengan sedikit harta diberi Allah, yang bisa bersalawat, yang bisa berzikir, bisa nuntut ilmu. Nah, diberi banyak pun kada akan berubah tabiatnya, kada akan berubah adatnya itu. Nah, seperti itu ilmu. Malam yantafi bi qalil ilm wa huwa minal intifa bi katsirihi ab'ad. Orang yang tidak bisa mengambil manfaat dengan sedikit ilmu, apalagi banyak ilmu, hanya mengaji kitab nang rendah, sudah kada kau lagi mengamalkan. Lalu di kitab rendah ini, di kitab nang halus ini, cuma suruhannya baca salawat 10 pagi 10 sore. Nah, baca Quran cuma berapa surah tiap malam. Di kitab nang rendah itu sudah kada kawannya mengamalkan. Apalagi di kitab nang tinggi, nang menyuruh mengamalkan zikir 1000 salat maginnya lagi. Nah, jadi apabila kita bisa mengamalkan dengan ilmu yang sedikit ini, nah Allah akan memberi tambahan kita ilmu. Ditambah oleh Allah ilmu lagi, tambah lagi ilmu. Karena Tuhan sudah mengetahui orangnya sedikit ilmu, hanya bisa mengamalkan ilmu itu. Diberi Tuhan lagi, diberi Tuhan lagi, ditambah Tuhan lagi ilmunya. Kalau sedikit ini sudah kada bisa mengamalkan ilmu, apalagi ilmu nang banyak. Apalagi ilmu nang banyak. Malam yantafi bi qalil ilm fa huwa min al-intifa bi katsirihi ab'ad. Munazi'ul aqdar man istaqbaha min akhihi ma la yadkhulu tahtal ikhtiyar. Munazi'ul aqdar, orang yang menentang takdir.
ialah orang yang mencela, menjahatkan dari saudaranya sesuatu yang tidak masuk di bawah ikhtiar saudaranya itu. Kita mencela perbuatan seseorang, sedangkan orang itu berbuat itu di luar daripada ikhtiarnya. Kita cela, berarti kita mencela takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita mencela orang-orang yang berbuat satu kesalahan, kalau kesalahannya itu hasil daripada ikhtiarnya. Nah, contohnya orang guring. Orang guring ini yang artinya guring, berarti apa yang dia lakukan dalam guring itu di luar dari ikhtiar. Guring, bangun jam 7 paginya bangun, nah, sehingga kada sembahyang subuh. Nah, orang seperti ini jangan dicela, karena di luar daripada ikhtiarnya. Kawalan yang menggunakan dirinya guring, di luar daripada ikhtiarnya. Orang yang berbuat sesuatu kemaksiatan di luar dari kesengajaannya, itu jangan dicela, karena di luar daripada ikhtiarnya. Kalau kita cela, berarti kita menentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang boleh kita cela itu orang yang berbuat satu perbuatan maksiat di atas kesadaran. Contohnya orang asik bermain, apakah misalnya kalau sembahyang lagi zuhur karena asik dengan main sesuatu, nah itu dicela. Kenapa? Karena dalam ikhtiarnya. Nah, dalam ikhtiarnya, ini asik bagawi, ini asik bekerja, kada tahu lagi di waktu, lewat sudah waktu sembahyang. Nah itu kita cela. Kenapa? Karena itu kau diikhtiari. Nah, mendengar aja orang azan mendengar, orang mengaji mendengar, tetap aja asik bekerja, asik begawi. Nah itu ikhtiar ngarannya. Nah orang seperti itu ayo dicela. Nah itu kada apa-apa. Tapi kalau orang itu berbuat satu kesalahan, nah jangan hendak dicela-cela dahulu sebelum tahu kesalahannya itu apakah ikhtiarnya atau di luar daripada ikhtiarnya. Orang bersepeda motor bagus, bersepeda motornya di jalan nang jujur, di jalan nang bujur, kada laju, kada apa, hati-hati. Dilanggar orang di luar ikhtiarnya, di luar ikhtiar. Ya hendak disariki, kada hati-hati sepeda motor, dilanggar orang siapa hendak. Nah tapi kalau ini berkendaraan kada hati-hati, nah, laju, mengambil jalan orang, melanggar orang, nah itu ikhtiar. Nah itu ayo dicela, ayo hendak disariki, hendak dinasihati, kada apa-apa. Karena itu kejadian di atas ikhtiarnya, di atas kemampuan berpikirnya. Itu kalau dianggap, kalau kita mencela inya, kita dianggap kada termasuk orang yang menentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalaunya kita mencela orang yang berbuat satu kesalahan tapi di luar kemampuannya, di luar ikhtiarnya, maka itu kada boleh dicela. Kada boleh dicela. Dianggap kita munazi'ul aqdar, dianggap kita merebut, menentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-ridha bil qadha yantafi ma'ahu al-i'tirad 'ala Allah wa yabqa ma'ahu talab lima yanbaghi ay yutlab wal harabu mimma minhu yuhrab. Ar-ridha bil qadha, ridha dengan ketetapan Allah. Tertolaklah beserta ridha itu mengeritik, memprotes atas Allah. Maka tinggallah sertanya menuntut sesuatu yang semestinya bahwa dia dituntut, dan lari dari sesuatu yang daripadanya itu dia lari. Ar-ridha bil qadha yantabi ma'ahu al-i'tirad 'ala Allah. Contohnya sakit, kita garing,
Kita ini garing, kita ini sakit, itu qadha daripada Allah. Sudah ketetapan Allah. Kita kada boleh memprotes Allah. Kenapa aku sakit? Maka aku sudah hati-hati. Aku sudah jaga ini, jaga itu. Kenapa aku sakit ya Allah? Nah itu kada boleh. Itu diharamkan. Nah terhadap ketetapan Allah kita itu sakit, kita terima. Nah terima dengan lapang hati bahwa Allah menentukan aku ini sakit. Terima lapang hati. Nah tinggal lagi apa? Tinggal kita melaksanakan tuntutan Allah, menjauhi yang dilarangnya. Nah kalau kita sakit, apa perintah Allah? Tadawau, berobat. Berobat itu bukan berarti kadar ridha dengan ketetapan. Berobat itu perintah Allah. Ketetapan Allah sakit, kita ridha, terima. Kada menyalahkan siapa-siapa. Aku sakit sudah takdir daripada Allah, terima lapang hati. Tinggal tuntutan Allah, tadawau, berobat. Berobat. Dan jauhi yang mesti dijauhi apa? Wala tadawau biharam, dan jangan berobat dengan yang haram. Jangan berobat dengan yang haram. Jadi kalau kita sudah misalnya sakit, kita ridha dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, sakit. Kita berobat karena disuruh oleh Allah. Kita kada berobat dengan yang haram, kita sudah menjauh yang dilarang Allah. Nah maka sakit seperti itulah sakit yang menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, sakit seperti itu yang menjadikan kita bersih daripada dosa. Karena kita sudah ridha dengan ketetapan Allah, kita sudah bekerja dengan yang disuruh Allah, berobat. Tapi jangan berobat dengan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berobat dengan perkara yang diharamkan itu seperti misalnya dengan khamar. Nah, berobat dengan perkara yang memabukkan. Jangan sekali-kali, karena Allah sudah menyatakan bahwa kada menjadikan kesembuhan pada khamar itu. Nah, jangan berobat dengan khamar. Yang kedua, jangan berobat dengan yang najis selama yang suci masih ada. Nah, yang ketiga, jangan berobat lawan dukun. Nah, karena dukun itu masuk perkara yang dilarang oleh agama. Kepala datang ke dukun baru tambah, nah itu perkara yang dilarang oleh Allah. Jadi berobat disuruh oleh Allah, tapi lanjutannya wala tadawau biharam, jangan berobat dengan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu artinya ar-ridha bil qadha yantafi ma'al i'tirad ala Allah. Sakit, terimalah sakit dengan lapang hati. Wa yabqa ma'ahu talab lima yanbaghi ayyutlab, berobat. Wal harab mimma minhu yuhrab, berobat dengan jalan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu contohnya. Nah kemudian ad-dunyal mahmudah. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna anu walidina wa li jami'il muslimin wal muslimati ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.